Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Safruddin, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 5. Saya salah satu mahasiswa YN Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Manajemen Keuangan Syariah, kelulusan di tahun 2020. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang yang terhormat Pak Fauji, Eskom, Sarjana Komputer Engineering, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang terhormat teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, iman serta kecerdasan. Dan alhamdulillah selesai juga tugas video hari ini. Semua telah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguatkan dan Maha mempermudahkan, serta salawat serta salam yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah memperjuangkan dunia Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang ini. Begitu pula dengan para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalannya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tugas saya, baik teman-teman semuanya, tentu dalam peran-peran teknologi tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama membahas tugas yang telah dilontarkan kepada dosen kita dengan judul tugasnya adalah Data Base Manajemen Sistem beserta kegunaan dan cara mengimplementasikannya. Oke, baik, di sini saya akan bahas beberapa pengertian dalam sistem basis data. Yang pertama, entity. Entity adalah segala sesuatu dalam suatu bidang, dapat berupa orang, tempat kejadian atau konsep yang diinformasinya dapat direkam. Contoh pada bidang administrasi di perguruan tinggi, misalnya entity manusia, buku pembayaran, nilai dan lain-lain. Pada bidang kesehatan, entity pasien, dokter, obat, kamar, dan lain-lain. Yang kedua, atribut. Setiap entiti mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entiti. Seorang mahasiswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, NIM, alamat, nomor orang tua, hobi. Atribut disebut juga sebagai data elemen, data file, atau data item. Ketiga, data file adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Keempat, relational atau tuple, kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Kelima, database adalah kumpulan file atau tabel yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan dan menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Keenam, DBMS, kepanjangannya Database System Management, kumpulan file yang saling berkaitan bersama dengan program untuk pengelolaannya disebut sebagai DBMS. Ketujuh, keuntungan database. Yang pertama, independensi data. Yang kedua, pengakses yang efisien terhadap data. Ketiga, keamanan data, integritas data. Keempat, administrasi data. Kelima, akses bersama dan pemilu terhadap kegagalan. Dan yang keenam, waktu pengembangan aplikasi diperpendek. Oke, di sini kita akan bahas database manajemen sistem, di mana sistem basis data yang memiliki kemampuan manajemen untuk menjamin ketersediaan, keamanan, reliabilitas, konsistensi, dan fasilitas data. Masuk lagi database manajemen sistem. Bagaimana cara mengorganisasikan dalam database? Salah satu metode yang digunakan itu metode realisasi yang didasarkan pada teori himpunan matematika. Oke, kita bahas lagi database manajemen sistem. Himpunan di mana kumpulan dari objek yang berbeda dikritik yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah objek yang disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Nah, saya coba memperlihatkan kepada teman-teman gambar dari database manajemen sistem dari himpunannya. Ini mungkin teman-teman tolong simak dan memperhatikan gambarnya. Ini database manajemen sistem. Terus kita akan masuk dari relational database manajemen sistem.
Oke teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan lagi gambaran-gambaran dari relational database management system. Nah, coba teman-teman simak dan memperhatikan gambar-gambarnya ini. Nah, ini terus kita masuk dari web database, di mana web database merupakan satu set aplikasi, komunikasi, dan sistem perangkat lunak. Nah, ini beberapa karakteristiknya. Nah, di sini web database, di mana web database merupakan sistem penyimpanan data yang digunakan diakses aplikasi database yang mendukung teknologi web. Nah, itu tadi gambaran-gambaran yang saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman dan teman-teman sudah memperhatikan. Di sini kita akan masuk pembahasan abstraksi data, di mana kegunaan utama sistem database adalah agar unsur mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Yang pertama, level fisik. Bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Karena level ini tentu paling kompleks, struktur data level terendah digambarkan pada level ini. Yang kedua, level konseptual, di mana level ini yang lebih tinggi yang menggambarkan keseluruhan database. Yang ketiga, level pandangan pemakai, di mana level ini tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Menurut pengaksesan, yang pertama basis data individual, kedua basis data perusahaan, ketiga basis data terdistribusi, dan yang terakhir basis data publik. Sekarang kita masuk di model data, yang dimana dimaksud dengan model data adalah sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data, hubungan antara data, dan kegunaan data terhadap data yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Kadangkala model yang disebut struktur data logis. Oke teman-teman, kita akan bahas poin pertama, yaitu model data hierarki, di mana model ini merupakan model data yang tertua karena model ini dijabarkan dalam bentuk pohon terbalik. Yang kedua, model data jaringan, di mana model data ini dibuat untuk mengatasi masalah pada modern hierarki karena bentuknya menyerupai model hierarki tetapi ada perbedaan, yaitu tidak mengenal akar, terus setiap anak bisa memiliki lebih dari satu induk, dan terus meningkatkan bawah anak bisa memiliki lebih dari satu induk. Maka model data ini mendukung hubungan. Oke, kita masuk ke poin ketiga, di mana model data relasional dia menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Maka dari itu, dengan masing-masing tabel tersusun atas sejumlah baris dan kolom. Yang kolom dapat didefinisikan sebagai satu data terkecil dalam sebuah tabel yang mempunyai makna. Kalau model data relasional, kaitan antara dua bau tabel disebut relationship berupa. Keempat, model data berbasis objek, di mana model data yang menerapkan teknik program berorientasi objek berbeda dengan 3 model yang telah dibahas di atas. Karena itu, model data berbasis objek mengemas data dan fungsi untuk mengakses data ke dalam bentuk objek. Oke, di sini saya akan sebutkan dan jelaskan beberapa komponen. Yang pertama itu data dictionary, di mana dia menggunakan untuk menyimpan deskripsi data yang digunakan dalam basis data. Yang kedua, utilitas, digunakan untuk memudahkan unsur dalam menciptakan basis data dan tabel serta dalam manipulasi data. Yang ketiga, pembangkitan laporan, adalah fasilitas yang disediakan kepada pemakai untuk membuat laporan dengan mudah. Keempat, pembangkitan aplikasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk membuat tampilan yang digunakan oleh unsur yang akan menggunakan aplikasi basis. Yang kelima, keamanan akses yang digunakan mengatur hak akses pemakai. Yang keenam, pemulih sistem berfungsi untuk membalikan data semula ke basis data sekiranya terjadi kegagalan sistem. Dan yang terakhir, SQL, struktur query language, adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relasional. Nah, itu tadi saya sebutkan dan jelaskan beberapa komponen. Nah, di sini kita akan masuk penggunaan database. Yang pertama, database manager, di mana satu modal program yang menyediakan inferensi antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Yang kedua, database administrator,
yang dimana orang yang mempunyai sebagai pusat pengelolaan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data tersebut sebagai database administrator. Ketiga, database user, di mana satu tujuan dari sistem database adalah menciptakan suasana karena bagaimana informasi juga dia dapat dibaca dan data baru disimpan dalam database. Dari penggunaan database, di sini ada 4 macam memakai database yang berbeda keperluan dan cara aksesnya. Di sini saya akan sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, programming aplikasi, di mana profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa program. Terus yang kedua, casual unsur, di mana unsur yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Yang ketiga, neuve unsur, di mana unsur yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Yang keempat, spreadsheet unsur, unsur khusus yang menulis aplikasi database yang tradisional. Oke, di sini kita masuk di normalisasi, di mana proses tahap demi tahap untuk mengganti struktur data pohon atau jaringan menjadi struktur data hubungan dalam bentuk tabel 2 dimensi. Di sini ada beberapa tahap normalisasi, yaitu yang pertama normalisasi bentuk normalisasi ke-1, 1NF Fritz normal from. Yang kedua bentuk norma kedua 2NF Scom normal from. Yang ketiga bentuk norma ketiga 3NF Street normal from. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan saya sebutkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.